Sudah sekarat tapi nggak tahu diri, Malaysia nekat tawar beras Indonesia secara kurang ajar. Cuaca 11 ringgit berapa ya? Ternyata segini guys. 50.000 guys. 50.000 kalau di Indonesia kayaknya nasi goreng abang-abangan gini bisa dapat 3 kali ya. Gila sih guys, Malaysia. Kadang aku nggak habis pikir dengan segelintir pola pikir bangsa-bangsa aku nih ya. Dimana Malaysia baru berencana mau membeli beras ke negara kita ya. Baru tawar-menawar harga. Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Berjumpa lagi bersama Ting Ting di sini. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dimanapun kalian berada ya. Nah, ini tak habis-habis ya dari tahun lepas yang Sari bahas ya. Sampai sekarang ini ada lagi masalah ini ya. Nah, ini dikatakan saya dapat jumpa videonya sudah sekarat tapi nggak tahu diri. Nah, di sini ada gambar Perdana Menteri Malaysia. Sekarat. Katanya siapa sebenarnya yang sekarat ini ya? Ini mengenai pasal beras itu lagi. Digoreng-goreng oleh media Indonesia lagi untuk mempermalukan Malaysia atau entah apa tujuan mereka itu ya. Lagi dan lagi, dan masih banyak juga yang dikatakannya Malaysia kelaparan, miskin dan sebagainya. Inilah orang yang tak bercermin, mengata orang tapi tak bercermin diri sendiri. Oke, tanpa lama-lama lagi kita tonton dulu videonya macam mana, kita bahas, dan nanti juga saya akan bagi ulasan apa yang terjadi sebenarnya. Oke, langsung saja. Cium. Sudah sekarat tapi nggak tahu diri, Malaysia nekat tawar beras Indonesia secara kurang ajar. Cuaca ekstrim El Nino membuat negeri jiran itu terancam gagal panen dan diambang kelaparan. Mereka kini terpaksa mengemis jatah beras premium dari Indonesia. Namun harga yang mereka ajukan terlalu sadis hingga memicu respon keras dari Menteri Pertanian RI. Bayangkan tingkat arogansinya. Untuk beras kualitas premium dengan tingkat pecahan 5%, Malaysia berani menawar di angka 8.000 hingga 9.000 rupiah per kilogram. Ini murni penghinaan. Padahal harga beras premium dari Vietnam dan Thailand saja sudah tembus 20.000 rupiah per kilo. Apalagi beras kita itu ditanam menggunakan pupuk yang disubsidi oleh uang pajak rakyat Indonesia. Kalau dilepas di harga semurah itu, sama saja kita membiarkan keringat petani sendiri diinjak-injak oleh negara tetangga. Menghadapi kelicikan ini, Menteri Pertanian sama sekali tidak sudi bernegosiasi dan langsung mengeksekusi satu keputusan brutal yang akan membuat Malaysia mati kutu. Indonesia lebih memilih menahan jutaan ton cadangan berasnya di gudang Bulog daripada dijual murah. Ini menjadi peringatan keras. Jika Malaysia tak mau mengubah tawarannya, maka mereka harus bersiap menghadapi krisis kelaparan yang dampaknya jauh lebih mahal. Wah, teruknya. Begini kawan, saya pun heran di Malaysia ini. Karena harga beras di Malaysia ini ya bisa dikatakan murah ya. Ini beras rambutan harganya 38 ringgit. Terus di Malaysia nih, padahal beras-beras rata-rata import ya. Bukan beras tempatan. Ada beras tempatan tapi tak banyak. Tapi di Indonesia rata-rata beras dari sana kawan, dari Indonesia sendiri. Terus setahu saya beras wangi di Malaysia ini paling mahal. Tapi di Indonesia masih kalah dengan beras premium. Beras premium di Indonesia setara dengan beras wangi di Malaysia. Tapi masih murah di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Itulah saya herannya di Malaysia. Sangat terjangkau. Oke, seperti itu yang saya share pengalamanku saat ada di Malaysia kawan. Oke, ini lagi. Wah, banyak fitnah yang tak habis-habis. Lu setuju gak sih kalau Indonesia itu udahlah ekspor aja beras kita ke harga murah ke Malaysia ini, kasihan mereka. Atau malah bener Benix ya, mendingan tahan aja dulu bro. Kalau nggak mau gak usah beli, kalau mau beli harga mahal, harga 20.000 rupiah per kilo. Enak aja lu beli harga beras murah 9.000 rupiah per kilo. Gua aja nggak bisa beli harga beras premium 9.000 per kilo. Kenapa bisa jadi sih Malaysia dapat harga lebih murah dari kita? Nanemnya pun pakai duit subsidi dari kita, dari pajak kita itu pupuknya. Lu gimana guys, menurut lu setuju gak sih dengan Menteri Amran? Dia nggak mau beras kita diekspor di harga murah? Atau lu lebih sepakat kita jilat pantat Malaysia aja? Lu lebih pengen Indonesia dikadalin sama Malaysia, jual di harga murah 9.000 rupiah per kilo? Oke teman-teman, nah ini lagi ada
daripada media Indonesia sampai tadi YouTuber Benix itu pun dia membahas juga ya, apalagi kalau ada berita Malaysia, bukan main itu. Oke, nah ada beritanya juga, tapi daripada media Indonesia saja lah ini ya, sampai menteri pun mengatakan lagi Malaysia katanya mau tawar beli beras daripada kita dengan harga yang murah. Tapi media Malaysia pun tak ada pun cakap apa-apa. Tak pernah dengar kan? Korang ada pernah dengar tak? Media Malaysia menggembar-gemborkan tentang hal ini. Tapi kalau Indonesia ya, daripada bawah ya sampai ke TV-TV yang sudah besar pun menyiarkan dan bagi fitnah dan bagi kata-kata yang macam Malaysia ini macam kurang ajar sangat lah mereka katakan ya. Nah, kalau soal tawar-menawar itu silahkanlah kan. Kalau mungkin harga tak cocok dengan Anda, ya tolak. Cakap juga kalau mau lebih baru kami bagi. Kalau tak, tahan saja, gitunya kan intinya. Namanya jual beli. Dia kasih harga, orang tawar, tak cocok, tak payah gitu ya. Oke, dan satu lagi memang di Malaysia pun saya pun tak pernah lagi ya, saya mungkin atau kalian juga sama, beras daripada Indonesia. Nah, dari tahun lalu lah ada banyak sekali saya tengok beras-beras di Malaysia ini dekat Pasar Raya, dekat 99, NSK, Econsave, banyak beras di sini. Dan saya ada juga perhati sini kebanyakan yang daripada Thailand, Vietnam sehari ada tengok juga, Pakistan pun ada juga kan. Dari Indonesia sehari belum jumpa lagi ya. Memang saya tengok rata-rata banyak juga orang yang buat review, mereka tak jumpa pula. Oke, so ya mungkin ada cadangan lah kan, mau dari sana, tapi belum lagi, sudah cakap banyak-banyak ya dekat media sosial sampai ke jatuhnya fitnah. Tengok, ini baru satu media saja, banyak lagi media-media yang saya tengok dan konten-konten hoax juga lah termasuk yang dibuat daripada netizen orang-orang Indonesia sendiri. Oke, mana ada kelaparan, mana ada miskin yang sampai teruk kelaparan sangat. Mereka fikir karena di Malaysia ini langsung tak ada beras, langsung kelaparan, langsung miskin kali, langsung tak ada sebutir pun. Dari komen-komenannya itu memanglah IQ 78 dikatakan ya. Tengok komenannya pun macam mudah sangat terperdaya dengan konten-konten hoax ini. Oke, so tak apa, kita tonton video ini. Kalau kalian Malaysia miskin, kelaparan kalian cakap, tonton video ini. Nah, sampai sanggup juga orang Malaysia beli beras di Indonesia untuk disedekahkan dengan orang-orang di sana yang mungkin susah. Kita tonton. Wah, banyak juga orang kirim ya, orang-orang Malaysia mau sedekahkan untuk orang-orang Indonesia yang miskin, yang kurang mampu di sana. Nah, yang kalian katakan mereka di sini kelaparan, tak ada uang ya, miskin. Nah, masih sanggup lagi mereka bersedekah untuk orang-orang Indonesia. Banyak juga ini. Wah, 20 liter. Banyak juga ya. Mereka banyak yang transfer. So, dia packing macam ni dan nanti dibagikan kepada orang-orang Indonesia yang susah. Anda tahu tak jenis-jenis beras yang ada di pasaran Malaysia? Jom sini abang nak tunjuk korang. Okey, ini adalah beras putih tempatan. Okey, beras putih tempatan dia punya label warna purple. Okey, yang ini beras putih import. Beras putih import dia punya label warna biru muda. Ingat warna-warna ni Okey, yang ini beras wangi. Beras wangi dia warna pink. Okey. Dekat sini warna orange ni adalah beras istimewa. Beras istimewa ni seperti beras mati dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan korang, beras putih tempatan adalah beras yang dikawal harganya oleh kerajaan, iaitu RM26 saja.
untuk 10 kilo. Murah ya. Okey, korang jangan risau, harga dia tak akan naik insya-Allah. Okey, kalau korang rasa video ni bermanfaat, sila follow, like, komen dan share. Jom. Oke, tapi memang sekarang harga masih banyak juga ya beras-beras lain di pasar raya di Malaysia ini, tapi memang agak ada sedikit kenaikan harga. Yang biasanya sehari ada beli beras wangi itu RM55 untuk 10 kilo. Baru aja semalam saya tengok harganya sudah RM62 untuk 10 kilo ya. Ya, disebabkan sekarang ekonomi pun dah tak stabil sangat kan. Ada pengaruhnya juga lah itu. Walaupun masih ada banyak lah ya beras-beras yang lainnya, tapi ada sedikit kenaikan harga juga di pasar raya. Oke. Gila sih guys, Malaysia lagi krisis beras gara-gara cuaca buruk. Sekarang mereka butuh impor beras premium dari Indonesia. Tapi harganya ditawar cuma 9.800 per kilo. Padahal Indonesia lagi kuat. Stok beras tembus 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dan mereka cuma butuh 200.000 ton loh. Yang bikin makin mikir, beras premium Vietnam aja bisa 20.000 per kilo. Kalau Indonesia jual di harga segitu, potensinya bisa tembus 4 triliun rupiah. Tapi sekarang ditawar setengahnya. Menurut kalian, Indonesia bakal kasih Malaysia harga segitu nggak? Follow akun ini buat update seputar ekonomi, keuangan, dan bisnis. Malai. Nak makan beras yang sedap. Kayaknya kok anti betul dengan Malaysia nih ya. Hah? Anti betul kok kayaknya dengan Malaysia nih. Ada dendam apa dengan negara Malaysia nih, bro? Hah? Kok tak pikir ke? Mesti Lagi teruk pati kadang-kadang dulu. negara kita minyak kita jual, dibeli Singapura dengan harga murah, lalu kita beli balik dengan Singapura dengan harga tinggi mahal. Dengan harga yang mahal. Itu kayak mana ceritanya, bro? Kok kalau Malaysia nampak betul di mata engkau Kalau Malaysia nak beli beras di negara kita dengan harga murah yang berkualiti, kok nampak. Tapi kalau negara kita jual minyak ke Singapura dengan harga murah, lalu kita beli balik dengan harga tinggi, kok tak berani kecam pula Singapura tuh? Kadang aku nggak habis pikir dengan segelintir pola pikir bangsa-bangsa aku nih ya. Dimana Malaysia baru berencana mau membeli beras ke negara kita ya. Baru tawar-menawar harga. Ada segelintir rakyat Indonesia mengatakan Malaysia ini ngemis-ngemis beras di negara kita. Minta beli beras ke negara kita dengan harga rendah sebab miskin ya. Negara kita baru tahun ini aja swasembada nggak impor beras dari negara luar. Kalau nggak, kita pun impor beras tahu dari Pakistan, dari India. Walaupun beras kita nggak impor sekarang ini, barang-barang lain kita masih impor. Ingat ya, gas saja kita masih impor. Gas LPG kita impor lagi. Kedelai, gula, banyak kita impor dari negara luar barang-barang kita. Tahu? Jadi kalau Malaysia ya mau beli beras ke negara kita, nggak heran, itu dunia perdagangan. Itulah gunanya ada Menteri Perdagangan. Aduh, hai. Dari utusan yang dikirim Malaysia ke Indonesia untuk menghadap Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Setahu aku sampai sekarang utusan dari Malaysia belum menyatakan kenyataan secara resmi about the price, about the deal, about the negotiation, semua belum. Jadi, kalau belum dari dua-dua pihak, dari Indonesia maupun Malaysia, menyatakan pernyataan secara resmi, deal dia macam mana, deal dia bagaimana, kok boleh-bolehnya berita itu tersebar? Betul tak? Kita kena guna ini, Dik. Kena guna ini. Kecuali kalau utusan dari Malaysia sendiri sudah melakukan kenyataan secara resmi. Apa betul ke Kak pasal beras yang Malaysia nak beli tu? Sebab resmi. Menteri Pertanian Indonesia pun belum mengesahkan, belum ada deal pun. Macam kecoh di Indonesia, padahal di Malaysia macam senyap je. Memang ada kenyataan dari Perum Bulog bahwa Malaysia minat impor beras dari Indonesia. Sebenarnya itu hanya sampai peringkat perbincangan atau minat, belum sampai deal atau matlamat. Untuk masalah harga RM2 per kg atau RM8.000 per kg, dari pihak Malaysia sendiri belum ada pengesahan secara resmi, dan tidak logik untuk standard beras premium impor harga segitu.
Tapi biasalah untuk konten biar lagi rame, kan lagi murah harganya, lagi ramai, lagi banyak yang share. Di situ algoritma kan lagi banyak. Oke teman-teman, nah inilah ya medianya pun dan juga netizen-netizen yang tonton ini pun dia memang suka termakan inilah ya kan, IQ tak cukup ya, main telepon ya, semua apa yang diberitakan dia pikir betul ya. Itulah yang kejadian di Indonesia ini. Kalau orang Malaysia, media Malaysia di Malaysia ini, kalau tidak ada kenyataan rasmi mereka tak berani untuk menyebarkan. Karena apa? Di Malaysia ini undang-undangnya kuat. Kalau di Indonesia ini juga pelik ya. Ramai orang Malaysia tanya kepada Sari, dekat sana itu tak ada orang kena tangkap ke? Orang sebar-sebarkan berita yang tak betul, macam fitnah yang terlampau fitnah kan? Banyak YouTuber Indonesia yang macam fitnah, terlampau fitnah kepada pemerintah pun ada, kepada negara-negara lain, terutamanya Malaysia, tak kena tangkap ke? Tak kena soal siasat ke? Saya rasa tak lah kan? Sampai saat ini pun berterbaran juga berita-berita yang fitnah macam itu. Di Malaysia tak boleh, jangan sesekali ya. Saya ada tengok juga ada beritanya ya, seorang lelaki itu dia hina Agong ya. Buat kenyataan pakai account fake gitu, boleh kena tangkap. Padahal bukan account rasminya itu ya. Bukan personal dia punya account. Tapi boleh juga kena tangkap. Nah itu memang di Malaysia ini macam itu. Tapi di Indonesia beza. Tengok ini padahal masih dalam perbincangan lagi. Ya belum ada deal-dealan harga pun. Belum ada kapan nanti disahkan boleh diimport. Tapi udah sampai ke media dengan harga 8.000, 9.000. Tak tahu saya asal mulanya daripada mana ini. Nah ini supaya mungkin mengalihkan isu daripada pemerintah sana, supaya Malaysia lagi yang kena lagi dan lagi. Jahat betul kan? Tapi tak apalah, Malaysia walaupun semua orang fitnah, mereka biasa saja, diam saja, just biarlah lantak lah itu pergi sana Konoha itu kan, janji Malaysia makmur ya kan, janji hidup aman, damai, tenang, kerja. Aduh, biarlah mereka itu yang busy sendiri ya. Just kalian tengok sajalah itu media-media. Aduh, entahlah, saya tak tahu nak berkata-kata macam mana lagi. Oke lah, kita tonton dulu banyak video-video daripada orang Indonesia mengenai kenyataan ya, ekonomi sekarang juga termasuk. So, cium. Guys, ini rupiah kita yang melemah banget, apa ringgit yang menguat ya? Tadi kan aku beli nasi goreng ayam gitu di kayak pinggiran, nggak di mall, di pinggiran gitu. Nasi goreng ayam, bentukannya kayak gini, kayak pinggiran, kayak abang-abangan gitu kan. Ini tuh harganya 11 ringgit, nggak mahal kan, 11 ringgit ya. Terus aku iseng, aku buka convert di kalkulator, 11 ringgit berapa ya? Ternyata segini guys, 50.000 guys, 50.000. Kalau di Indonesia kayaknya nasi goreng abang-abangan ini bisa dapet 3 kali ya. Gila banget, berasa makan nasi goreng Solaria ya, keren sih. Jadi kali ini aku mau ngasih tahu kalian info pengiriman hari ini. Info kali, udah 4.400 izin. Gila kali. Menyala bagi TKI yang ada di Malaysia nih. Betul bilang, aduh gila kali lek. Tengok pengiriman hari ini. 4.400. Kemungkinan besar tahun-tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, ada kemungkinan 5.000 1 ringgit lek. Betul bilang lek. Gila kali. Kalian aku kasih tahu kalian nih lek ya. Kalian simpan lah duit ringgit nih, nyimpan duit ringgit nih, ibaratkan kita nyimpan emas. Hari-hari naik. Gila. Gerak turunan betul bilang. Gila meledak. Ringgit Malaysia kini mata uang paling kukuh di Asia. Menyala ringgitku. Wow. Kalau negara jiran gimana mata uangnya? Ya kata lawannya dari kuku apa? Ya lemah lah.
Aku tadi bilang negara jiran kita uangnya yang paling lemah. Aku nggak sebut nama negaranya ya. Jadi jangan ada yang terasa. Kalau ada yang terasa, Gila banget guys, ringgit Malaysia sudah sentuh 4.400 rupiah per ringgit ya. Jadi belakangan ini ringgit itu naik luar biasa ya, bukan cuma ringgit tapi dolar Singapura juga, USD juga. Cuman ringgit ini yang paling gila guys naiknya daripada yang lainnya. Ini guys, ini ringgit Malaysia ya. Kalian lihat nih dalam 1 tahun belakangan ini naiknya gila banget ya, dari 3.800-an itu sekarang sudah di 4.400. Jadi padahal kita tahu ya Malaysia ini kan tetangga kita, tapi performanya itu sangat luar biasa guys. Dia itu kalau nggak salah itu ringgit itu jadi mata uang yang antara 1 sampai 3 itu terkuat di Asia Tenggara ya. Kalau nggak salah ringgit itu nomor 2 di bawahnya China. Tapi ini sebenarnya rupiah kena double impact ya. Selain dari rupiahnya yang melemah, ringgitnya juga menguat ya terhadap mata uang lain. Makanya otomatis kenaikannya ini luar biasa ya. Kalian bayangkan aja dari 3.800 itu ke 4.400 itu kan naiknya hampir 20% guys. Dan itu hanya dicapai dalam waktu 1 tahun. Yang mana ini padahal sebenarnya kan negara tetangga kita ya, pulaunya juga nggak terlalu besar. Dan kita tahu juga di sana itu padahal sumber daya alamnya tidak terlalu ada ya. Tapi sekarang ini memang di sana itu banyak sekali investment dari asing ya yang masuk ke Malaysia. Dan sebagai perbandingannya, investment yang masuk ke Indonesia itu sekarang ini mulai berkurang, bahkan cenderung outflow. Tapi memang ini hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah Malaysia ya, yang mana mereka itu juga sangat welcome dengan investment asing. Regulasi-regulasi di Malaysia itu juga sangat memudahkan investor itu untuk bisa masuk ke Malaysia. Harusnya Indonesia itu bisa mencontoh Malaysia dalam membuat regulasi ya, supaya investor itu bisa dengan mudah bisa masuk ke Indonesia tanpa aturan yang sangat menjelimet. Kita tahulah di sini kan sulit ya, maksudnya regulasinya tidak jelas, tiap daerah juga berbeda-beda. Ya itu aja guys. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kalian mau diversifikasi mata uang, bisa juga mempertimbangkan ringgit Malaysia ya, karena memang belakangan ini ringgit Malaysia tuh sangat kuat. Dan kalau kalian tertarik untuk melihat portofolio gue seperti apa, kalian bisa cek aja link di bio guys. Di situ gue sertakan aset-aset apa yang gue pilih, beserta juga proporsinya dan alasan-alasan kenapa gue memilih aset tersebut. Nah, jadi caranya gampang banget, kalian cek aja link di bio, oke? Oke teman-teman, nah sekarang ini banyak yang gundah gulana juga ya, disebabkan memang Sari pun merasakannya juga ya. Sari tengok 220 ringgit saja untuk 1 juta. Wow, bayangkan, mengerikan juga ya kepada orang-orang Indonesia yang datang ke Malaysia ini, terutamanya yang mau melancong ya, mau berobat, mau medical check up kan, mau apa lagi ya, mau university, melanjutkan sekolahnya, itu agak berat juga sebenarnya. Yang dulu mereka katakan di sini tuh murah, cukup terjangkau dibandingkan negara-negara lain, contohnya Singapura kan, yang memang itu memang jauh lebih tinggi lah mata uangnya. Tapi Malaysia sekarang sudah bukan murah sangat lah untuk mereka ya, disebabkan nilai tukar rupiah ke ringgit itu ya, 1 ringgit bersamaan 4.400 ya. Kita tak tahu lagi, nanti ada yang mengatakan juga sampai akhir tahun ini boleh mencecah 5.000. Apa nggak gila ya? Itu. Tapi ya ada juga lah mereka, tapi masih menjadi pilihan lagi, disebabkan ya daripada ke Singapura lebih lagi mahal kan. Walaupun Malaysia ini bukan murah lagi, tapi masih standar terjangkau lagi untuk mereka-mereka yang memang berhasrat mau melanjutkan sekolahnya, mau berobat kan. Karena apa? Bukan soal mata uangnya itu tadi, karena kualitas yang diberikan di Malaysia ini memang top, marko top. Sudah standar dunia ya, internasional. So itulah menjadi pilihan juga tetap orang-orang Indonesia mau datang ke Malaysia ini. Nah, yang bagusnya itulah kepada pekerja-pekerja yang dah bekerja di Malaysia ini, kalau mereka tukarkan uang ringgit mereka, hasil kerja mereka ke Indonesia, nah itu boleh dapat lebih lah, gitu. Oke teman-teman, so itu tadi beberapa video yang sudah kita reactionkan. Bagaimana menurut kalian? Boleh berikan komentarnya, sharing-sharing di ruang komen di bawah. Terima kasih telah menonton channel Sari Ting Ting di sini. So terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen dan juga subscribe agar kita boleh capai
100.000 subscriber untuk tahun ini. Oke, see you, bye-bye.